Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Winur Arifin dari kelompok 2 HTNA. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah hukum waris dengan subtema macam-macam ahli waris menurut perspektif Sani, Syiah, dan Hazairin. Yang pertama, sistem kewarisan Sani. Di dalam sistem kewarisan Sani, ahli waris dibagi dalam 5 golongan, yaitu Zawi al-Furu'at, Azhabah, Muamalah Atokah, Zawi al-Arham, dan Sultan. 3 golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan 2 golongan terakhir diperselisihkan. Azhabah dan Zawi al-Arham merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implisit Al-Quran dan hadis. Sistem kewarisan Sani hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Menurut sistem hukum kewarisan Sani, terdapat 3 prinsip kewarisan. Pertama, ahli waris perempuan tidak dapat menghijab atau menghalangi ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti. Semua mewaris karena dirinya sendiri, sehingga cucu orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya tidak akan mendapatkan warisan ketika kakeknya meninggal. Sistem kewarisan Syiah. Sistem kewarisan Syiah yang dirumuskan oleh Syiah menolak pembagian ahli waris ke dalam Azhabah dan Zawi al-Arham seperti yang dirumuskan ulama Sani. Ulama Syiah membagi ahli waris dari segi sebab pewarisannya kepada 2 bagian. Pertama, pewarisan nasab atau hubungan darah, dan pewarisan karena sebab alasan istimewa. Sistem kewarisan kompilasi hukum Islam. Sistem hukum kewarisan di dalam kompilasi hukum Islam sebagaimana tercantum dalam buku 2 yang tercantum berupa pokok-pokoknya saja. Ini karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam dokumentasi Justisia itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim atau pengadilan agama yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan pasal 229 KHI. Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, KHI mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang. Hukum kewarisan hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh kompilasi hukum Islam di Indonesia pada dasarnya merupakan kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur fuqaha termasuk Syafi'iyah di dalamnya. Namun dalam beberapa hal tersebut mengecualikan antara lain mengenai anak atau orang tua angkat, mengenai bagian bapak, mengenai zawi al-arham, mengenai rat, mengenai wasiat wajibah, dan ahli waris pengganti, mengenai walad. Konsep ahli waris pengganti. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Besarnya bagian yang seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika mereka masih hidup. Istilah penggantian tepat ini hanya dikenal dalam hukum barat dan hukum adat, namun tidak dikenal dalam hukum Islam. Ahli waris pengganti perspektif Hazairin. Menurut pendapat Hazairin,
Konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari Al-Quran maupun hadis. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufasir awal, ia menyatakan bahwa makna mawali memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosiohistoris, melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna mawali dalam Al-Quran yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya. Selanjutnya secara rinci, Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkis berdasarkan ayat-ayat kewarisan Quran surat An-Nisa sebagai berikut. Keutamaan pertama, anak, mawali anak, orang tua, dan duda atau janda. Keutamaan kedua, saudara, mawali saudara, orang tua, dan duda atau janda. Keutamaan ketiga, orang tua dan duda atau janda. Keutamaan keempat, janda atau duda, mawali untuk ibu dan mawali untuk ayah. Ahli waris pengganti menurut KHI dalam kompilasi hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut. A. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. B. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan sepertiga bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari pasal 185 ayat 2 dengan mengungkapkan tidak boleh melebihi, yang secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan, maka ketentuan pasal 185 KHI yang menegaskan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kalimat anaknya tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam kata maupun penulisan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.